Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Cherry Surya Pradana dalam Cherry View. Kali ini kita akan membahas terkait dengan aspek sosial dalam geografi pariwisata. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita akan terlebih dahulu sama-sama membahas mengenai apa yang akan kita diskusikan sebenarnya. Jadi, berangkat dari sebuah pertanyaan. Pernah tidak teman-teman melihat ada suatu tempat di mana teman-teman merasa atau masyarakat di sekitar itu merasa bahwa kok sepertinya ini potensinya bagus ya, bisa dijadikan untuk pariwisata. Atau pernah tidak teman-teman kemudian mengunjungi suatu tempat wisata di mana itu sudah sangat penuh, kemudian banyak sekali operator yang ada di sana, operator wisatanya. Nah, kita akan kemudian membahas sebenarnya. Jadi potensi fisik itu sebenarnya ada. Namun, kadang-kadang SDM atau sumber daya manusia yang melakukan itu tidak ada atau rendah partisipasinya. Atau fisiknya besar, tetapi SDM yang mengelola itu juga besar atau banyak gitu. Atau ada juga potensi fisiknya besar, tetapi SDM-nya justru saling berebut. Karena saking besarnya potensi wisata yang ada di dalam sebuah tempat, entah itu potensi fisiknya, entah itu potensi yang lain-lain, tetapi kemudian orang-orang berebut untuk menjadi nomor satu dalam mengelola. Kalau menjadi nomor satu tidak masalah ya, tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana kemudian mereka mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama di sini adalah aspek fisik itu memiliki keterbatasan. Karena aspek fisik itu adalah segala sesuatu yang sudah ada, sudah diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Allah kepada kita semua, tetapi yang jadi masalah adalah pelakunya, yaitu aspek non-fisiknya, dalam hal ini manusia, itu yang menjadi pelakunya, operatornya. Apakah aspek fisik ini akan berkelanjutan? Apakah kemudian aspek fisik ini nanti akan berkurang atau semakin baik? Nah, yang menentukan kita akan membahas terkait dengan aspek sosial atau aspek non-fisik atau bisa juga disebut sebagai aspek manusia. Nah, di akhir sesi ini nanti akan ada pertanyaan. Jangan langsung lompat gitu, atau boleh langsung lompat kemudian kembali lagi ke menit ini untuk melanjutkan materinya. Nah, dan diharapkan nanti juga teman-teman mendapatkan pengetahuan mengenai aspek sosial dalam geografi pariwisata. Tidak sekedar geografi maupun pariwisata, tetapi geografi pariwisata. Nah, kita berangkat dulu mengenai aspek sosial geografi pariwisata. Itu menitik beratkan pada kajian manusia dengan memperhatikan pola persebaran manusia dalam ruang dan perilaku manusia dengan atau terhadap lingkungannya. Jadi kata kuncinya di sini adalah manusia. Gitu. Lalu hewan kemana? Hewan nggak kita bahas kan? Kita membahas pelakunya manusianya seperti itu ya. Jadi pertama pola persebaran manusia dalam ruang, bukan ruangan, dalam ruang. Yang kedua adalah perilaku manusia dengan lingkungannya. Nah, lingkungan ini macam-macam. Salah satunya adalah lingkungan fisik dalam geografi pariwisata. Nah, kita berangkat terlebih dahulu, agak jauh di tahun 1922. Di situ ada yang namanya peneliti, seorang peneliti bernama Paul Vidal de la Blache, yang membuat sebuah buku Prinsip de Géographie Humaine. Oke. Kalau teman-teman kurang jelas karena ini bahasa Prancis, yuk kita dengarkan dulu mbaknya ini bicara apa. Jadi namanya dan bukunya adalah Paul Vidal de la Blache, Principe de géographie humaine. Oke, seperti itu. Jadi itu namanya tadi Paul Vidal de la Blache dalam Prinsip de Géographie Humaine di tahun 1922 yang beliau menyatakan bahwa geografi itu bukanlah pengetahuan terhadap buku atau pengetahuan tentang buku semata-mata. Namun harus dimulai dengan kenyataan bahwa setiap teori dan kerangka pemikiran itu harus dapat dibuktikan. Jadi ada buktinya, empiris di lapangan. Nah, yang menarik adalah sumbangan Paul Vidal de la Blache ini terhadap geografi
non-fisik atau geografi sosial, yaitu adalah beliau menyatakan ada 3. Yang pertama, masyarakat bereaksi terhadap habitatnya. Jadi masyarakat itu tidak statis. Yang ini kemudian dikaitkan dengan yang kedua. Hubungan manusia dengan alam itu bersifat dinamis. Karena manusia itu semakin berkembang. Apakah alam itu semakin berkembang? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Bisa ya, bisa tidak. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu memberikan ke kita, yaitu mau kita merawat, mau kita merusak, itu terserah. Oleh karena itu di sini disebutkan bahwa manusia itu dinamis. Mau manusia itu yang nanti mengembangkan, atau manusia itu justru yang mengeksploitasi berlebihan, nah itu nanti perannya di sini manusia sangat tinggi atau sangat besar. Kemudian yang ketiga, manusia itu mengorganisasi dirinya sendiri serta berinteraksi dengan sesamanya. Nah, ini berbeda dengan aspek fisik dalam geografi pariwisata yang kita bahas pada minggu sebelumnya. Itu seperti itu. Meskipun mungkin ya batu-batu itu saling berbicara atau tanah itu saling ngobrol, oke, itu bisa seperti itu. Tetapi di sini konteksnya manusia itu yang kemudian berperan secara aktif dalam, kembali ke nomor 2 tadi, menentukan apakah akan berkelanjutan, akan berkembang, atau justru akan berkurang. Aspek fisik yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kemudian teman-teman, kita langsung masuk ke aspek sosial dalam geografi pariwisata itu apa sih? Sebenarnya ini diambil juga dari aspek sosial atau aspek non-fisik atau aspek manusia yang ada dalam studi geografi. Nah, contohnya sebenarnya banyak, tapi saya ambil 4 terlebih dahulu, yaitu budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu, terkait dengan sosial. Nah, yang dimaksud dengan sosial ini, kok namanya aspek sosial, tapi kenapa sosial masuk di situ? Karena ada pengertian lain, ada sebuah terminologi lain yang menyebutkan bahwa ini tidak sekedar aspek sosial, tetapi ini justru aspek manusia atau aspek non-fisik, sehingga di dalam sosial ada sosial di situ. Kalau itu aspek sosial. Nah, pertama, hubungan sosial antar manusia dimanapun. Jadi di sini kita akan lebih mengkaji mengenai hubungan sosial antar manusia. Mohon maaf. Nah, contohnya paling mudah. Mengapa orang pesisir itu cenderung kalau ngomong bernada tinggi? Atau kalau kita belum kenal, cenderung mereka kesannya kasar. Padahal ya itu enggak biasa. Kenapa orang yang pedalaman itu kesannya lebih halus untuk bertutur kata yang non-pesisir? Seperti itu. Nah, itu contoh-contoh sebenarnya. Itu yang bisa dikaji dalam sosial. Nah, contohnya juga, kenapa kemudian ada masyarakat pinggir sungai? Mereka membentuknya itu seperti apa? Bagaimana mereka berinteraksi? Kenapa ada masyarakat pegunungan? Kenapa kemudian ada masyarakat agraris? Nah, kemudian yang kedua, ini yang cukup panjang sebenarnya, yaitu masalah budaya. Yaitu studi tentang produk-produk budaya dan norma serta variasi antar hubungan manusia dengan ruang tempat manusia itu tinggal. Meskipun ini bukan pengertian satu-satunya dari budaya, tetapi ini adalah pengertian atau maksud dari budaya berkaitan dengan geografi pariwisata. Kalau teman-teman cari definisi tentang budaya, itu banyak sekali. Budaya adalah, belum nanti kebudayaan adalah gitu. Nah, kita ambil 7 unsur kebudayaan dari Pak Kuncharaningrat. Sebenarnya ada banyak unsur kebudayaan, teman-teman juga bisa cari sendiri, tetapi ini kita ambil yang 7 unsur kebudayaan secara universal yang disampaikan oleh Pak Kuncharaningrat. Yang pertama, itu adalah bahasa. Bahasa itu ditentukan juga di mana manusia itu tinggal sebenarnya. Cara mereka itu berbahasa akan ditentukan oleh asal mereka, aspek geografi mereka. Nah, kemudian ada juga yang kedua adalah sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan ini, teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan sistem pengetahuan itu tidak hanya pengetahuan modern, pengetahuan terkini, tetapi pengetahuan yang tradisional masa lalu itu juga
masuk ke dalam pembahasan terkait dengan sistem pengetahuan. Beberapa tahun yang lalu ketika saya kuliah di S2 Kajian Pariwisata, ada salah satu dosen yang menyampaikan bahwa di Bantul, di daerah istimewa Yogyakarta, itu ada satu sendang. Sendang itu pemandian, di mana di situ disampaikan bahwa jangan pernah menebang pohon-pohon yang ada di sekitar sendang, karena nanti bisa menyebabkan kematian. Nah, ini sebenarnya adalah sistem pengetahuan mereka yang digunakan untuk menjaga lingkungannya mereka itu tadi. Karena setelah dosen saya waktu itu menelaah, ternyata betul, kalau pohon-pohon di sekitar itu ditebang, maka airnya, kondisi air yang ada di sendang itu tidak sejernih kalau ada pohon yang ada di sekitarnya. Tidak sebersih kalau ada pohon yang di sekitarnya. Belum nanti tumbuhan lain yang ikut terdampak. Belum nanti hewan-hewan lain yang misalnya burung atau tupai atau ular mungkin bahkan. Nah, itu yang mereka ikut mati akibat tidak adanya pohon-pohon yang ada di sekitar. Nah, itu sebenarnya masuk ke bagian ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak sekedar yang modern, tetapi yang tradisional pun itu juga jadi bagian dari ilmu pengetahuan. Karena dibalik bahkan mitos, dibalik mitos itu pasti ada pengetahuan yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, kemudian ada sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Ini juga masuk ke dalam budaya, karena yang membentuk itu adalah manusia. Sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian kenapa masuk ke dalam budaya? Ya karena di mana manusia itu berada, kemudian mereka membentuk dirinya sendiri, membentuk komunitasnya, itu berdasarkan, bisa dinyatakan berdasarkan mereka tinggal di mana. Kembali lagi, orang yang tinggal di pesisir, itu sebagian besar mereka menjadi nelayan. Meskipun tidak semua pesisir pantai itu bisa digunakan untuk melaut, dalam hal ini untuk mencari ikan atau menangkap ikan. Orang yang tinggal kemudian di daerah agraris, mereka awalnya pasti mayoritas itu mereka sebagai petani atau mereka beternak atau mereka di perkebunan, itu seperti itu. Contoh lainnya, orang yang kemudian tinggal di sekitar daerah pertambangan atau wilayah pertambangan, maka awalnya orang-orang yang ada di sana itu kemungkinan besar mereka memanfaatkan pertambangan itu dengan menjadi penambang. Nah, itu contohnya, teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang keenam, ini yang disebut dengan sistem religi atau sistem kepercayaan, bukan agama. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi, di sini itu yang dimaksud sistem religi atau sistem kepercayaan bukanlah agama, karena berbeda. Contoh paling mudah. Kita punya agama semuanya. Misalnya saya Muslim gitu ya. Saya beragama Islam, tapi misalnya kemudian saya punya kepercayaan kalau saya memiliki suatu benda itu kemudian saya jadi kuat. Nah, itu masuk ke dalam kepercayaan. Orang yang memiliki keris sebenarnya misalnya kemudian mempercayai bahwa oh keris ini adalah keris yang bertuah gitu. Keris ini keris sakti. Nah, itu nggak salah gitu. Karena itu masuk ke dalam kepercayaan mereka. Bahkan teman-teman sendiri itu mungkin juga punya kepercayaan maupun keyakinan. Meskipun dalam skalanya mikro ya, skalanya kecil. Itu bagi teman-teman. Mungkin teman-teman percaya kalau saya di kelas tidak duduk paling depan, saya tidak bisa mengikuti pelajaran. Kalau saya tidak duduk paling belakang, saya tidak bisa mengamati seluruh kelas. Nah, itu kaitannya dengan kepercayaan mikro, itu kecil, itu tadi. Dan itu kemudian masuk ke dalam diri kalian sendiri. Nah, itu kemudian memunculkan sugesti ke kita, ke diri kita sendiri, itu tadi. Tetapi ini tidak sekecil itu ya, karena kan itu mikro, itu bisa sebagai salah satu contoh. Tapi ini kemudian kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Tuh. Misalnya, kalau kita bicara tentang nyekar atau pergi ke makam. Nah, pergi ke makam itu kan tidak hanya untuk orang Islam. Meskipun yang kemudian makamnya makam Islam gitu, tetapi yang pergi ke sana kan tidak sekedar kemudian orang-orang Islam. Entah itu mengunjungi orang tua, mengunjungi. bukan kayak bertamu ya malah. Entah itu kemudian nyekar atau nyadran ya, ke makam leluhurnya, ke orang tua yang setelah meninggal atau nenek kakeknya, siapapun itu. Nah, itu kan tidak hanya satu agama, tetapi
banyak agama yang juga mereka melakukan kegiatan seperti itu. Entah secara bersamaan di satu tempat yang sama atau di tempatnya masing-masing. Sejatinya, budaya itu adalah sesuatu yang murni dari diri kita sendiri maupun kelompok orang. Entah di kemudian hari itu dianggap sesuatu yang salah, maka disitulah berkembang yang namanya pengetahuan. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah yang disebut dengan kesenian. Ingat bahwa 7 unsur budaya ini bukan urutan, bukan berarti bahasa itu yang disebut pertama itu yang paling tinggi, kemudian kesenian itu adalah yang paling rendah, itu tidak demikian. Ini hanyalah bagian-bagian dari 7 unsur kebudayaan. Yang terakhir adalah kesenian. Nah, kesenian ini juga tentunya itu dihasilkan oleh manusia. Tuh. Mau keseniannya macam-macam, itu juga pasti manusia yang kemudian menghasilkan. Oleh karena itu menjadi salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan yang asalnya dari manusia. Nah, kita tidak akan bahas banyak tentang kebudayaan ini tentang budaya meskipun sudah cukup banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Karena kita akan bahas lebih banyak nanti mungkin di 1 atau 2 semester ke depan itu teman-teman dari D4 BPW ada kuliah tentang kebudayaan Indonesia yang insya Allah nanti saya juga yang jadi pengampunya. Kita bahas banyak di sana tentang budaya. Nah, yang berikutnya teman-teman itu aspek ekonomi, yaitu membahas mengenai upaya manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam atau sumber daya fisik dan meningkatkan nilai tambah dari suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Barangnya apa? Ya sumber daya itu tadi. Kenapa kok barangnya sumber daya itu tadi? Ingat mata kuliah kita geografi pariwisata. Gitu. Kita kaitkan dengan aspek fisiknya. Itulah yang kemudian kita gunakan untuk menjadi salah satu komoditas itu yang bisa kita jual, yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita tingkatkan nilai tambahnya untuk mendatangkan orang ke tempat itu atau teman-teman mengajak orang dalam hal ini wisatawan maupun pengunjung ke sana itu tadi. Tentunya kembali lagi ke awal tadi. Kalau SDM itu hanya berpikir mengenai bagaimana mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, karena ingat prinsip ekonomi dengan pengeluaran serendah-rendahnya tetapi mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi. Nah, keuntungan ini kalau kita hanya bicara tentang ekonomi, maka materi yang menjadi tolok ukur nomor 1. Tapi ingat, masih ada aspek yang lain. Kita masih ada aspek sosial, kita masih ada aspek budaya. Nah, itu juga diperhatikan. Karena kita tidak bicara ini satu persatu, bahwa oke, saya hanya akan memperhatikan aspek ekonominya. Itu tidak seperti itu. Secara utuh kita harus perhatikan. Budayanya tetap diangkat atau tetap dijaga juga. Yang berikutnya, nilai-nilai sosialnya itu juga jangan dilupakan. Meskipun ekonomi itu juga menjadi salah satu hal yang penting gitu. Nah, yang berikutnya teman-teman, yang keempat itu adalah politik. Nah, kenapa ada politik di sini? Politik ini sebenarnya mengkaji keruangan lebih berkaitan dengan pemerintah atau tidaknya kehadiran negara maupun pemerintah dalam destinasi wisata. Tuh. Nah, salah satu contoh yang paling mudah sebenarnya, retribusi. Ketika teman-teman masuk ke destinasi wisata, ada retribusi, dilihat di retribusi itu. Entah itu retribusi masuk, retribusi untuk parkir, atau retribusi untuk wahana atau yang lainnya. Kalau di situ kemudian ada menurut undang-undang atau menurut peraturan daerah atau menurut apapun. Nah, itu adalah salah satu kehadiran pemerintah dalam geografi pariwisata. Atau lebih konkretnya dalam destinasi wisata itu. Pergi ke destinasi wisata alam mana lah yang dikelola oleh masyarakat. Jika di situ ada tulisan menurut Perpu atau enggak sampai Perpu ya, menurut Perda nomor berapa tahun berapa. Nah, itu teman-teman berarti di situ adalah salah satu peran pemerintah dalam mengembangkan atau dalam mengelola destinasi
wisata. Tuh. Itulah kenapa pemerintah ini menjadi bagian yang penting dalam aspek sosial atau aspek manusia dalam geografi pariwisata. Seperti itu teman-teman. Nah, contoh lainnya itu sebenarnya banyak ya yang kalau kita kaitkan dengan politik, aspek politik atau kehadiran pemerintah di situ. Yang pertama itu adalah kita tahu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Kemudian ada juga Perpres. Perpresnya macam-macam atau peraturan presiden. Ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ada peraturan daerah, ada peraturan bupati, peraturan wali kota dan lain-lain berkaitan dengan pariwisata. Maka itu masuk ke dalam kehadiran pemerintah atau masuk ke dalam aspek politik sebenarnya yang sudah hadir di dalam kegiatan pariwisata. Dalam hal ini tentunya geografi pariwisata. Itu teman-teman. Nah, aspek lain ada nggak sih? Ada. Banyak sebenarnya. Tapi saya ambil 4 saja. 1, itu ada aspek sejarah. Ada aspek yang disebut dengan populasi. Kemudian ada juga aspek kesehatan. Bahkan aspek kepercayaan itu dipisahkan. Padahal kita tadi sudah bahas tentang budaya, di dalam budaya itu ada kepercayaan, tapi ada juga yang memisahkan aspek kepercayaan itu masuk ke dalam kajian tersendiri. Itu tadi. Nah, itu dulu teman-teman sekalian, tetapi sebelum kita akhiri, ada tugas yang harus teman-teman kerjakan dan teman-teman cari. Tugasnya tidak sulit, yang pertama, bukan pertama, hanya ada 1 tugas, yaitu silahkan teman-teman pertama, review 1 artikel terkait permasalahan pengelolaan pariwisata yang meliputi aspek fisik dan aspek non-fisik atau aspek sosial geografi pariwisata. Saya beri 1 contoh, pengelolaan pariwisata di Gua Pindul misalnya. Itu 1 contoh. Nah, yang perlu diperhatikan kedua, setiap mahasiswa itu harus mereview 1 artikel. Jadi antar mahasiswa itu artikelnya harus berbeda. Kalian boleh cari dari sumber manapun, boleh ke perpustakaan kalau sudah memungkinkan. Boleh kalian cari di internet, kalian bisa cari banyak sekali artikel dari jurnal-jurnal, entah itu nasional maupun jurnal internasional. Mau berbahasa Indonesia, bahasa Inggris itu terserah teman-teman. Teman-teman mau cari artikel contoh dari luar negeri, tidak ada masalah sama sekali. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yang perlu diingat adalah permasalahan itu tidak selalu dalam kalimat negatif. Jadi kalau kita bicara permasalahan itu beda dengan masalah. Permasalahan itu bisa jadi positif. Misalnya tipe-tipe destinasi pariwisata yang ada di Indonesia atau jenis-jenis wisatawan yang ada di Indonesia. Nah, itu kan sebenarnya masuk ke dalam permasalahan. Misalnya kalian bahas tentang pengelolaan destinasi wisata Tebing Breksi, misalnya, yang ada di Sleman. Atau kalian bahas tentang pengelolaan destinasi wisata super prioritas yang ada di Indonesia. Nah, itu masuk ke dalam permasalahan juga. Tidak selalu dalam kalimat negatif. Jadi, review artikel, tiap mahasiswa, 1 mahasiswa, 1 artikel. Kemudian ingat bahwa permasalahan dalam penelitian, permasalahan dalam tugas ini, itu tidak selalu dalam kalimat negatif. Tidak harus yang buruk-buruk yang kalian angkat. Itu silahkan direview teman-teman sekalian. Untuk format reviewnya nanti ada di deskripsi yang ada di bawah. Teman-teman bisa baca deskripsinya, atau teman-teman yang dari UGM bisa buka juga di Elok. Di sana nanti ada deskripsi terkait dengan tugas. Kita akan review untuk minggu berikutnya gitu. Jadi meskipun video ini saya unggah di hari Minggu, teman-teman kuliah di hari Senin atau di hari Selasa gitu, kita akan gunakan untuk di minggu berikutnya. Nah, itu dulu teman-teman sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tetap sehat, semangat, dan bahagia. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.